Bukankah benar itu? Seperti yang saya bilang itu, dari sejak zaman SD, sudah dari zaman sekolahan, sudah dididik siswa-siswi itu sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga mereka membenci orang selain Islam gitu. Ya itulah bang. Harusnya yang para tokoh-tokoh itu harusnya nggak begitu. Agar di ayat kan ada kan, Islam itu kan rahmatan lil alamin sih. Islam itu cinta kasih sayang. Bukan Islam seperti itu. Padahal sudah ada Sesama tuh. Muslim bang Hadisnya itu. udah ada. Islam itu berkasih sayangnya dia sesama Islam. Itu ya bang. Iya. Setahu saya Ada ayatnya di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu berkasih sayang sesama mereka dan keras terhadap orang-orang kafir. Makanya nggak di SD, nggak di SMP, nggak di SMA sampai sudah besar begini, orang Islam kalau sudah teriak kafir itu langsung darahnya halal. Memang gitu. Sama itu bang, dari yang mulai balita sampai yang dewasa. Coba kalau ada 10 orang muslim kumpul, lalu teriak-teriak iya bang. kafir Allahu Akbar, itu siap akan membunuh orang. Makanya bang, saya bilang jauhkanlah Islam dari sekitar Anda. Ketika saya ngomong gini, mungkin orang akan mengatakan saya mengada-ngada bang, tapi itu benar. Ajaran-ajaran Muhammad itu memang seperti itu bang. Bahkan dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Bahkan kalau orang-orang Wahyudi sembunyi di balik batu, maka batu akan berbicara. Batu dan pohon akan memberitahu kaum muslimin, hei hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Ada hadisnya itu. Makanya Islam itu adalah ajaran yang berisi kebencian kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan bilang omongan saya ini asal-asal ngomong. Enggak, Bang. Justru orang-orang yang seperti Anda, yang mengatakan mengasihi sesama manusia, menghargai orang lain, itu adalah orang yang tidak menjalankan agama Islam. Makanya saya bilang, jika Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, sungguh-sungguh mendalami hadis, maka hati nurani Anda akan memberontak. Ketika hati nurani Anda akan memberontak, Anda akan memanggil besok tukang loak. Anda panggil besok tukang loak, suruh datang ke rumah Anda, angkut ini buku-buku dari rumah saya gitu. Karena isinya kayak begitu. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Selama jadi Islam pernah dengar hadis itu? Pernah dengar hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi? Pernah dengar hadis itu Pernah, nggak? bang. Belum Belum pernah dengar. belum pernah saya. Belum Ya, makanya abang masih Islam. Ada itu hadisnya bang, ada. Dan saya siap pertanggungjawabkan itu. Rekam, kemudian viralkan. Bahwa di dalam hadis, Muhammad mengatakan, tidak terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan pohon-pohon dan batu akan memberitahu kaum muslimin, hei hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon korkot, karena pohon korkot adalah pohon Wahyudi. Nggak tahu ceritanya pohon korkot itu pohon Wahyudi. Iya. Hadisnya ada Sama itu jelas. Kalau agama yang pertama kali itu agama apa sih bang? Agama yang pertama kali itu. Animisme dinamisme. Kalau kita belajar iman ya agama yang pertama kali ya itu bang, agamanya Adam dan Hawa.
yang mereka pada awalnya patuh dan tunduk kepada Tuhan. Nah, terus kok bisa awalnya ada Islam, ada Kristen itu gimana? Ya, jadi sebenarnya Islam itu muncul dari bagaimana Muhammad ingin membuat agama seperti Islam dan Yahudi, agama Nasrani dan Yahudi. Karena Muhammad hidup di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia lihat, orang-orang Yahudi mereka sembayang ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Yerusalem. Muhammad ikut-ikutan pertama. Ayo, wahai penduduk negeri Mekah, kalian harus sembayang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Baitul Maqdis. Ada itu dalam literasi Islam. Kiblat pertama kali orang Muslim itu sama dengan Wahyudi. Tapi orang Wahyudi tidak menganggap Muhammad itu sama sekali nabi. Muhammad tidak mendapatkan simpati dari orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi terus terang mengatakan bahwa Muhammad bukan nabi, tapi nabi-nabian, akhirnya Muhammad memindahkan kiblat itu. Pindahin. Pertama dia cari pendukung dari Yahudi, nggak dapat. Dia cari pendukung dari orang-orang Quraisy penyembah berhala. Ya, orang-orang Quraisy itu penyembah berhala di Ka'bah itu. Sejarah Islam mengatakan demikian. Ada 360 berhala di sana. Makanya diganti kiblatnya. Dilihat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi nggak makan babi. Haramkan bagimu babi. Tapi Muhammad nggak lihat. Ternyata bukan cuma babi yang diharamkan. Ternyata kalau kita baca dalam Bible, yang diharamkan itu adalah hewan yang tidak berkuku belah dan memamah biak bersamaan. Jadi hewan yang boleh dimakan menurut Yahudi, hewan yang dia berkuku belah dan memamah biak. Contohnya apa? Sapi. Sapi itu dia berkuku belah dan memamah biak. Kambing juga begitu, berkuku belah dan memamah biak. Babi berkuku belah, tapi dia tidak memamah biak, maka itu haram menurut hukum Yahudi. Nah, Muhammad cuma ngelihat orang Yahudi nggak makan babi doang. Turun ayat, jangan kamu makan khinzir. Tapi kalau kepepet boleh. Makanya nggak terlihat sepintas, Bang, sepintas dilihat orang, nampaknya Islam ini nampaknya benar, sepintas. Giliran dideketin, dipelajarin, ngawur semuanya. Iya, memang begitu sih, Bang. Jika kamu kelaparan mati, babi pun boleh dimakan. Kamu kelaparan mati, Boleh. memang nyawamu. Banyak orang Muslim yang baru dengar, biar orang Muslim yang baru dengar tuh denger nih. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai yang pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan, pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Jadi ajaran agama Islam begitu, Bang. Tapi dalam agama Islam makan onta. Onta itu dia memamah biak, tapi dia tidak berkuku belah. Maka dia termasuk yang haram juga menurut hukum Taurat. Gitu loh. Nah, Muhammad hanya melihat orang Yahudi tidak makan babi, dan itulah yang diikuti begitu. Padahal, Bang, kalau Abang pernah ke Arab, Abang pernah ke Mekah, ke Madinah, tidak pernah di sana ada babi. Karena memang nggak hidup di situ. Babi itu tidak hidup di sana karena itu daerah padang pasir, padang gurun. Ya, Babi itu hidupnya di daerah daerah yang ada airnya pasti. Nggak mungkin babi bisa hidup kalau nggak ada air. Ya, daerah lembab. Iya, seperti itu. Makanya heran. Ini orang Muhammad tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, dilarang makan babi.
Ini sama kayak begini bang, abang pergi ke kutub utara, di kutub utara, lalu ngomong sama orang-orang Eskimo, wahai orang-orang Eskimo, janganlah kalian makan durian. Emang kapan ada pohon durian di kutub utara? Jadi memang serba aneh bang. Ketika kita mempelajari agama Islam itu banyak keanehan-keanehan muncul di dalamnya. Gitu bang. Iya bang. Ya maaf ya bang, udah naik 2 kali ya bang. Ya nggak masalah bang, nggak masalah. Yang penting abang mau belajar ya, mendalami gitu. Oke, seperti itu aja bang ya. Sama-sama, Ya, sama-sama makasih. bang. Baik, saya turunkan ya bang ya. Baik, selamat malam. Ya, begitulah teman-teman ya. Bagaimana teman-teman, sudah lelah? Apakah teman-teman sudah lelah atau masih kita lanjut lagi? Kita kasih naik kepada Gita Susanti. Gita Susanti. Bentar ya, kita kasih naik Gita Susanti. Terima kasih Bang Raden. Gita Susanti. Ya, ini Gita Susanti. Ya, Gita Susanti, selamat malam.